Coba Mami Erna jelasin deh. Terima kasih Papa Haris. Ya, jadi adik-adik, terima kasih sekali kami BNN Kota Tegal bisa menyambangi adik-adik di sini dan kami melihat di depan kami adik-adik ini adalah calon penerus bangsa. Calon pemimpin bangsa di masa depan. Ya, jadi kita sangat bersyukur Kak Haris dan bangga karena di depan kita adalah adik-adik generasi muda bersinar, bersih, narkoba. Oke, untuk menjadi generasi bersinar Kak Haris, ini ada 3 kunci yang harus kita pegang adik-adik. Dengerin ya. Ya. Jadi untuk kalian menjadi generasi bersinarkoba, itu ada 3 kunci yang harus kalian pegang sampai kapanpun. Nah itu nanti akan dijelaskan sama Mami Erna. Jadi kami harap kalian bisa mendengarkan dan menanamkan itu dalam hati kalian atau dalam diri kalian. Kunci yang pertama ketika kita ingin menjadi generasi yang bersinarkoba atau kita mau menjadi pribadi yang bisa sukses di masa depan, yang pertama adalah belajar. Adik-adik di SMP 5 diberikan suatu anugerah. Apa sih Kak anugerahnya? Bisa mengenyam pendidikan. Kalau adik-adik mau lihat di beberapa tempat banyak anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Ya, jadi adik-adik di sini harus banyak bersyukur karena bisa belajar. Ya, belajar untuk apa? Mencapai cita-cita. Yang kedua adalah beribadah. Ya, jadi adik-adik, yang kedua yang harus kita tanamkan kepada diri kita untuk menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang bisa membangun diri kita menjadi manusia yang lebih beradab, berilmu. Satu yang harus kita pegang teguh adalah selalu beribadah. Jadi ya? gini Mbak Erna ya, iman dan takwa itu penting ya. Iman dan takwa penting Kak Aris. Betul itu. Tuh, dengerin tuh ya. Narkoba yang diserang pertama kali adalah narkoba Kak ya. Jadi adik-adik tahu nggak? Tadi kamu namanya siapa Dek? Ishak Bu. Nah, Ishak tadi menyampaikan, Kak, narkoba itu kalau masuk ke dalam tubuh yang paling utama yang diserang adalah otak. Ya. Jadi, kalau otaknya sudah diserang, sel-sel syaraf di otak sudah putus, bisa berpikir nggak? Bisa berdoa nggak? Suka bengong nggak? Plonga-plonga nggak? Ah, itu. Jadi tidak bisa meraih prestasi dan tidak bisa meraih cita-cita. Kemudian satu lagi Kak, ketika orang pakai narkoba itu biasanya ada awalnya Kak. Awalnya itu adalah apa? Yang biasa kalian lihat apa? Merokok adik-adik. Kak Haris, ya. saya mau menyampaikan ya, salah satu zat yang ada di dalam rokok itu adalah nikotin. Tahu nggak di dalam nikotin ada apa lagi? Di dalam tar. Tahu nggak? Tar itu adalah zat pemicu. Tar apa? Tar itu apa? Pemicu? Candu. Pemicu kecanduan Kak, pemicu kanker. Ya, adik-adik mau nggak paru-parunya jadi hitam? Mau nggak paru-parunya jadi rusak? Mau nggak kena kanker nasofaring? Oleh karena itu kita harus selalu menghindari pintu narkoba, yaitu rokok. Sepakat? Sepakat? Ya, oke. Kakak sampaikan tadi yang namanya tar itu pemicu kanker. Kemudian kalian kalau mau cek lagi, rokok itu mengandung salah satu zat yang juga terkandung dalam tinta, ya, dalam cat tembok itu ada. Kemudian ada namanya amoniak, ada namanya soda api. Semua ada di dalam rokok itu, ya, yang memang diramu sedemikian khusus biar bisa dia terbakar, kalau kena api terbakar dan dihisap. Itu masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam paru-paru dan akan merusak paru.
paru-paru kita akan berwarna menjadi hitam. Kalau orang sehat warnanya merah, ya. Itu yang terjadi ketika kita merokok. Jadi adik-adik, kakak sampaikan di sini, Bapak Ibu guru sudah memberikan nasihat, Bapak Ibu guru sudah mengarahkan adik-adik untuk tahu aturan tata tertib di SMP 5. Salah satunya adalah tidak menyalahgunakan narkoba, ya. Tidak merokok, ya. Kalau itu dilanggar berarti adik-adik apa? Sudah melanggar tata tertib. Seharusnya dikembalikan kepada orang tua, tapi karena kasih sayang yang begitu besar Bapak Ibu guru kalian di sini, akhirnya apa? Tetap terus bisa belajar, begitu ya, biar tetap bisa meraih prestasi. Narkoba kan apa adik-adik? Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Ada 3 hal yang ketika kalian sudah mulai menyentuh narkoba itu akan berdampak pada diri kalian. Yang pertama, akan masuk rumah sakit jiwa, ya, rumah sakit jiwa, karena dampak narkoba salah satunya adalah menyebabkan gangguan jiwa yang akut atau skizofrenia gitu. Yang kedua, ketika kalian sudah mencoba untuk pakai narkoba atau jual-jual narkoba, maka kalian akan berhadapan dengan hukum di penjara. Kalau di penjara, anak-anak bisa di penjara nggak? Bisa lah, nah, anak-anak bisa di penjara ternyata ya. Yang ketiga, ini yang paling parah. Ketika sudah mencoba narkoba, itu tidak akan pernah turun, tidak akan pernah berhenti, karena dia akan selalu kecanduan. Kalau sudah kecanduan, itu bisa overdosis, ya. Kalau overdosis itu bisa menyebabkan kematian, ya. Jangan sampai mati sia-sia karena pakai narkoba, Kak Haris. Bahaya banget. Bahaya banget.